Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Kenapa bulan ini disebut bulan yang istimewa? Karena di dalam bulan ini terdapat beberapa keistimewaan, di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan, kemudian terdapatnya malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya di bulan suci Ramadan ini memiliki keistimewaan terutama bagi seluruh umat muslim. Adapun keistimewaan di antaranya adalah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. U'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadana lam tuqtahunna ummatun minal amami qablaha. Jadi di bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan 5 keistimewaan umatku di bulan suci Ramadan ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Oleh karenanya beruntung sekali bagi umat Islam memiliki keistimewaan ini. Apa keistimewaan di antaranya adalah: 1. Khulufu fami shaimi utyabu indallah min rihil miski. Dari di antara keistimewaan itu adalah yang pertama, di bulan suci Ramadan orang yang berpuasa tentunya kita ketahui dan pastinya mulutnya itu tercium bau dalam mulut seseorang yang menjalankan puasa. Tetapi ini sangat istimewa sekali, sebagaimana dikatakan khulufu fami shaimi utyabu indallah min rihil miski. Jadi orang yang berpuasa atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan wanginya parfum misik. Ya. Jadi orang yang berpuasa kemudian bau mulutnya itu lebih baik di sisi Allah ketimbang yaitu wanginya minyak misik. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bersama bahwa minyak misik itu begitu wangi sekali, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bau mulut orang berpuasa itu lebih baik dibandingkan wanginya minyak misik. Jujur saja, kalau kita lihat fakta, setiap orang berpuasa pasti mulutnya itu bau, tercium bau. Apalagi ketika sahurnya memakai atau memakan makanan seperti petai dan jengkol. Ya. Tetapi bagaimanapun orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak misik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa menyebabkan bau? Karena proses
berkurangnya produksi air liur sehingga menyebabkan bau mulut terhadap mulut seseorang. Itu yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah watastaghfaru lahumul malaikatu hatta yubtiru. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan para malaikat itu meminta kepada Allah mengampuni seseorang yang sedang berpuasa sampai tiba saatnya berbuka. Subhanallah. Jadi luar biasa keistimewaan yang sebagaimana disebutkan di sini, wastaghfaru lahumul malaikatu hatta yubtiru. Jadi para malaikat itu senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang berpuasa tersebut diampuni segala dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keistimewaan yang ketiga, wa tusaffadu fihi maraddatu syayatin wala yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairihi. Jadi keistimewaan yang ketiga di bulan suci Ramadan, bahwasannya seluruh setan itu terbelenggu dan terikat kuat, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena pada saat itu orang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat orang yang berpuasa, orang mampu menahan hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga setan pun sulit untuk menggoda seseorang untuk mengikuti hawa nafsunya. Inilah ya keistimewaan di bulan suci Ramadan ini yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang keempat, wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatahu. Jadi keistimewaan yang keempat di bulan suci Ramadan ini, Allah memperindah surganya. Bagi siapa? Bagi seseorang yang berpuasa karenanya. Bagi seseorang yang berpuasa mengharap ridhonya, Allah membukakan pintu surga kepada siapa yang berpuasa, yaitu sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Kemudian itu dia berpuasa dengan penuh rasa khusyuk, kemudian mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, kullu amalin ibnu Adam lahu illa sauma fa innahu li wa anna azzibi. Jadi setiap hamba amalnya untuk dirinya, ya hanya satu, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Allah yang akan menilai dan memberikan pahala kepada seseorang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang terakhir atau yang kelima, wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di malam terakhir. Sempat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah malam terakhir itu? Apakah malam Lailatul Qadar? Rasulullah tidak menjawab, itu bukan malam Lailatul Qadar. Tetapi ini mengisyaratkan kepada seseorang yang berpuasa hendaknya terus dan menerus melakukan amal perbuatan soleh, menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 keistimewaan yang diberikan ya kepada umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.